Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama membahas berita yang dimana ini akan memberikan kita banyak informasi untuk kita lebih memahami, untuk kita lebih mengenal setiap partai-partai politik yang mempunyai nilai-nilai atau ideologi yang benar-benar selaras dengan Pancasila. Kita harus melihat di mana partai yang dimana sebenarnya nilai-nilai yang mereka emban atau mereka tanamkan dalam setiap kadernya itu adalah nilai-nilai yang mungkin mendukung atau memberikan support kepada ideologi yang lain. Makanya kita harus benar-benar memahami siapa mereka yang ingin berkuasa dengan tujuan apa sebenarnya. Kita akan segera membahas videonya. Link original video ada di deskripsi dan let's play this video. 3 cara menenggelamkan PKS. Sejak awal Pak Jokowi memerintah, PKS ini selalu menjadi partai kontra pemerintahan. Presiden PKS itu memuji gembong teroris internasional Osama bin Laden. Dan mereka seenaknya. Salah berbeda pendapat kafir, bidah, pengkhianat, munafik. Itu tidak demokrasi. Ada tanggung jawab bersama. Bubarkan PKS itu harga mati. Kalau Bubarkan PKS harga mati. Mereka mengatakan anggapan orang-orang PKS katanya jika mendapati ada orang yang berbeda pendapat dengan mereka adalah kafir, pengkhianat. Hidayat Nur Wahid ngotot soal referendum ini, sama aja PKS menuju jurang bunuh diri. Karena rakyat kaget dan marah soal ide ini. Dan malah mengusulkan balik. Bagaimana kalau digelar referendum bubarkan PKS yang konon isinya banyak kader HTI? Oh, ya, pantas. Kita tahu modal PKS selama ini di parlemen ya memang cuma menunggu bola. Apapun yang dilebar masuk ke parlemen oleh pemerintah, PKS pasti melakukan sebaliknya. Jadi saya sebenarnya udah nggak heran kenapa PKS memilih jalan berbeda. Ya kita tahu modal PKS sebenarnya ya cuma yang penting punya pendapat yang nggak sama. Nah, kita bisa memperlebar ini persoalan sekarang ini bahwa kita akan melihat PKS, ya saya juga mendapatkan informasi yang sama seorang peneliti dari terorisme, bahwa memang ini adalah partai yang memiliki kaitan dengan hubungan dengan Partai Ikhwanul Muslimin Internasional. Yeah. Nah ini inspirasi baru dan ini euforia dan kita perlu waspadai. Nah kita sampaikan aja kepada masyarakat. Kemudian kenyataannya gimana? Ini ada manfaatnya nggak PKS bagi negeri ini? Itu aja kan? Karena itu kita sebagai bangsa yang mencintai kebinekaan tidak boleh lemah. Kita harus cegah bangsa ini terjerembab menjadi negara-negara penuh konflik yang akan menempati kasta bawah di dunia ini. Kita harus terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Bubarkan PKS seperti halnya Soekarno bubarkan Masyumi jika tak ingin NKRI bubar. PKS, partai politik yang dinobatkan sebagai Partai Allah oleh Amin Rais, itu adalah parpol yang tidak menjalankan spirit 4 pilar kebangsaan. Apa yang mereka lakukan selama ini tidak berlandaskan 4 pilar kebangsaan, melainkan berbagai hal yang berbau khilafaisme secara samar dan terselubung. Perjuangan mereka selama ini adalah menolak sejarah dan fakta sahih bahwa bangsa yang besar ini adalah bangsa yang plural, yang menganut kebersamaan dalam spirit kebinekaan yang sifatnya absolut. Mereka adalah golongan Islam garis keras yang berambisi mendominasi dan menjadikan NKRI menjadi negara khilafah Islamiyah dengan menerapkan aturan-aturan berlandaskan aturan agama secara sepihak lewat bingkisan platform partai politik. PKS adalah parpol yang tercatat dalam sejarah pernah menginjak-injak bendera merah putih. Selain menginjak-injak bendera merah putih di wilayah lain, kantor PKS di Situbondo memasang bendera merah putih dengan posisi terbalik, warna putih di atas dan warna merah di bawah. Pada perayaan milad PKS di Tasikmalaya, bendera merah putih mereka jadikan alas untuk mereka menari dan berjingkrak-jingkrak. Jelas, itu adalah pelecehan terhadap simbol kedaulatan negara, tapi itulah perjuangan PKS yang sesungguhnya. PKS adalah sarangnya kasus korupsi, pornografi, perzinahan, asusila, amoral, penghinaan, dan berbagai
sebagai ujaran kebencian terhadap pemerintah yang sah dan konstitusional. Apa yang dilakukan PKS adalah fakta syahih bahwa partai itu menggunakan dalil agama sebagai bingkai politik platform partai mereka. PKS itu seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum dan konstitusi. Salah satunya turut andil parpol itu dalam praktek ujaran kebencian terhadap pemerintah yang sah dan konstitusional. Apa yang dilakukan PKS selama ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Konstitusi, sehingga tak ada alasan lagi untuk tidak dibubarkan. Sekalipun untuk membubarkan partai politik harus lewat Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun Presiden sebagai kepala negara dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan PKS. Sebab secara konstitusional pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 memberikan kewenangan penuh kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik. Adapun yang memiliki legal standing sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik menurut pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah, dalam hal ini Presiden. Sehingga keputusan pembubaran itu akan diuji Mahkamah Konstitusi jika ada usulan pembubaran partai politik dari Presiden. Di era Presiden Soekarno, beberapa partai politik yakni Partai Masyumi atau Majelis Syura Muslimin, Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba, Partai Komunis Indonesia, dan Partindo disembelih tanpa ampun dan dibubarkan. Di era Soeharto lebih ketat lagi, parpol hanya boleh 3 saja, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Sedangkan pada masa pemerintahan Gus Dur, Partai Golkar nyaris dibubarkan. PKS dan Partai Masyumi itu satu nafas. Pergerakan PKS saat ini mirip dengan Partai Masyumi di era Presiden Soekarno dulu. Partai Masyumi adalah partai dengan ideologi agama Islam garis keras yang selalu menentang kebijakan pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang 45. Pada pemilu 1955, Partai Masyumi menjadi partai Islam terkuat dengan menguasai 20,92% suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan. Can you imagine, gentlemen? Bisa Anda bayangkan kekuatan mereka? How great power. Jika tidak cepat dibubarkan oleh Presiden Soekarno waktu itu, NKRI saat ini sudah menjadi negara berlandaskan khilafah Islamiyah. Dan PKS di masa kini adalah reinkarnasi nafas perjuangan Partai Masyumi. Ideologi PKS sangat berbahaya bagi kedaulatan NKRI sebab ideologi PKS berkaitan erat dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi pergerakan Islam yang didirikan oleh Hasan al-Banna dan kemudian menetas dan bertelur menjadi sebuah partai politik besar dan kuat. Ideologi yang diusung PKS merupakan ancaman yang serius bagi kedaulatan NKRI yang berpedoman pada dasar negara Pancasila. Sebab ideologi PKS berasal dari Ikhwanul Muslimin dan berafiliasi secara ideologi keagamaan dengan Wahabi. Bagi penganut Ikhwanul Muslimin, dasar negara Pancasila yang dianut oleh NKRI adalah tagut dan wajib hukumnya digantikan dengan khilafah Islamiyah. Padahal mayoritas Muslim Indonesia adalah Muslim Sunni yang mengikuti fikih Imam Syafi'i dan akidah Asy'ari. Tujuan besar kelompok Wahabi untuk menghilafahkan Indonesia yaitu dengan cara memancing sentimen etnis dan agama di Indonesia untuk menggiring ke arah sektarianisme dan perpecahan. Ya, ini yang menjadi peperangan yang sampai hari ini terus terjadi di negeri ini adalah memerangi ideologi khilafah, ideologi yang mencoba untuk merubah ideologi Pancasila itu sendiri. Dari zaman pemerintahan Pak Jokowi sampai detik ini itu terus berjuang. Kita semua tahu bahwa Indonesia rawan dengan hal-hal seperti ini. Mereka yang menganggap diri mereka paling benar, yang ingin merubah hukum di Indonesia dengan hukum mereka sendiri dan tidak menghargai adanya perbedaan, menghapuskan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Mereka ingin mendirikan sebuah negara yang dimana mereka menetapkan hukumnya sendiri, di mana hukum tersebut itu tidak menghargai perbedaan antara agama. Mereka ingin menjadikan negara ini khilafah, makanya itu sangat bertentangan dengan ideologi yang dibangun oleh Pak Soekarno. Dan saat ini itu diemban oleh Pak Jokowi dan terlihat bahwa Pak Jokowi menekan habis-habisan setiap ormas yang menganut paham ini. Dan bukan berarti mereka sudah berhenti dalam berjuang. Mereka sampai hari ini terus ada, bahkan mereka ada di orang-orang pemerintahan. Saya percaya mereka orang-orang yang seperti HTI ini, paham mereka itu
ada di dalam benak orang-orang yang hari ini masih ada dalam pemerintahan, dalam partai politik dan sebagainya. Dan itu benar-benar harus diusut sih. Kalau kedapatan ada partai yang benar-benar menganut ideologi ini, itu bubarkan saja. Seperti yang admin katakan tadi, jika kedapatannya. Ya, saya sangat mendukung tindakan tegas pemerintah terhadap mereka yang mencoba meneror masyarakat Indonesia dengan memaksakan ideologi mereka diterapkan di negeri ini. Yang mereka menghalalkan segala cara, memfitnah, menghujat, bahkan melakukan tindakan fisik, dan itu benar-benar terlaluan. Kita adalah negara yang berdaulat, yang dimana peperangan kita ini bukan hanya melawan negara-negara besar luar, tapi kita melawan paham-paham radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini. Sama-sama kita harus bersatu melawan setiap pergerakan dan ideologi-ideologi ini. Kita harus menolak setiap mereka yang coba menebarkan ideologi seperti ini. Yang masyarakat harus paham, dan semoga ini bisa mengedukasi kita semua. Dan kalian bebas untuk memberikan tanggapan tentang pemberitaan ini. Yang penting sopan dan kritis. Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit. See you on the next video and God bless. Bye guys.